Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Anas Subhaningrum dengan NIM 25040300021. Saya Agnia Mohidian Mardiani dengan NIM 2504030025. Saya Aina Ayuna Ngulan dengan NIM 2504030036. Saya Ika Nur Aini dengan NIM 2504030008. Di sini kita akan mempersembahkan video pembahasan soal materi logika yang bersumber dari buku Notes for Maths, Logic and Foundation by Gary McGillivray, University of Victoria, untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar matematika dengan dosen pengampu Ibu Dr. Ariworo Kurniasih, SPD MPD. Happy watching. Halo, aku Zupa. Selamat datang di exam dasar-dasar matematika. Di sini, aku sebagai moderator dalam video kali ini. Nah, tugas kalian mengerjakan soal logika yang ada di papan tulis dengan waktu yang telah ditentukan. Lalu, maju ke depan untuk menjelaskan jawaban masing-masing. Dimulai dari sekarang. Di sini ada soal negasi P dan negasi P atau negasi P dari I atau P negasi I jika tahu. Di sini ada soal negasi P dan negasi I atau negasi P dan I atau P dan I jika dan hanya jika negasi P atau I. Saya akan mengerjakan menggunakan tabel pengendali seperti ini. Yang pertama ada P, ambilnya P, dapat true, false, lalu I ada true, false. Nah, setelah itu mengerjakan negasi P di mana negasi P ini bernilai nilainya kebalikan dengan nilai P. Jika true maka false. True kebalikannya false, false kebalikannya true, false kebalikannya true. Setelah itu mengerjakan yang negasi I, di mana negasi I bernilai dari kebalikan dari nilai I. True kebalikannya false, false kebalikannya true, true kebalikannya false, dan false true. Setelah itu mengerjakan yang ada di dalam pro. Negasi P dan negasi I hasilnya false, false true false, true false false, dan true true true. Setelah itu mengerjakan negasi P dan I. Negasi P dan I false true false, false false false, true true true, false true false. Setelah itu mengerjakan P dan I. P dan I true true true, true false false, false true false, false false false. Nah, setelah itu kita mengerjakan negasi P dan negasi I atau negasi P dan I. Kita ambil dari dalam kurung ini dan ini. Kalau atau berarti kita mengambilnya yang true. False false false. Oke, selanjutnya mengerjakan yang negasi P dan negasi I atau negasi P dan I. Diambil dari dalam kurung sebelah sini dan ini. False, 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 false. Setelah itu mengerjakan negasi P dan negasi I
atau negasi P dan Q atau P dan Q. Diambil dari kolom sini dan ini. True, false, true, false, 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 true, true, false, true. Setelah itu mengerjakan yang paling benar. Dari negasi P atau Q yang diambil dari nilai paling tinggi. Negasi P, false, true, true, false, 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 true, 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 dan true, false, true. Selanjutnya mengerjakan jika dan hanya jika. True, 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 false, false, true, 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 sehingga kalau teruji atau benar. Buktikan negasi P dan negasi Q atau negasi P dan Q atau P dan Q jika dan hanya jika negasi P atau Q. Saya akan membuktikan dengan tabel kebenaran. Negasi P itu false, false, true, true. Negasi Q itu false, true, false, true. Negasi P itu false, false, true, true. Q itu true, false, true, false. P itu true, true, false, false. I itu true, false, true, false. Negasi P itu false, false, true, true. I itu true, false, true, false. Maka selanjutnya saya akan mengerjakan yang terdapat di dalam kurung yang pertama. False dan false itu false, false dan true itu false, true dan false itu menghasilkan false, true dan true menghasilkan true. Yang kedua, saya akan mengerjakan yang berada di dalam kurung yang kedua. False dan true, false, false dan false, false, true dan true, true, true dan false, false. Selanjutnya, saya akan menggabungkan yang berada di hasil dari kurung yang pertama dan kurung yang kedua. False dan false, false atau false, false, false atau false, false, false atau true, true, true atau false, true. Selanjutnya, saya akan mengerjakan yang berada di kurung ketiga. True dan true, true, true dan false, false, false dan true, false, false dan false, false. Kemudian, saya akan menggabungkan hasil dari kedua gabungan kurung yang pertama dan kedua dengan kurung yang ketiga. False atau true, true, false atau false, false, true atau false, true, true atau false, true. Selanjutnya saya akan mengerjakan yang tabel sebelah kanan. False atau true, true, false atau false, false, true atau false, true atau true, true, true atau false, true. Jadi hasil dari ini, hasil dari gabungan ketiga tak kurung yang sebelah kiri itu sama dengan hasil kurung yang sebelah kanan. Jawaban belum tepat.
Harap lengkapi jawabannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan versi saya dengan menggunakan tabel kebenaran. Cara ini sama seperti peserta kedua, tetapi di sini saya akan lebih rinci, menjelaskan langkah demi langkah yang tepat hingga hasil akhirnya. Soalnya adalah membuktikan bahwa negasi P dan negasi Q atau negasi P dan Q atau P dan Q jika dan hanya jika negasi P atau Q. Tujuan kita adalah menunjukkan bahwa kedua pernyataan ini mempunyai nilai kebenaran yang sama di setiap kemungkinan nilai P dan Q. Karena di soal hanya ada dua variabel yaitu P dan Q, maka tabel kebenarannya cukup memuat 4 baris, yang mana seluruh kombinasi dari nilai benar dan salah atau true dan false. Di sini saya menambahkan 1 baris lagi untuk menulis langkah-langkahnya agar teman-teman tahu bagaimana langkah-langkah yang tepat. Oke, yang pertama langsung kita memasukkan nilai-nilai dari variabelnya. Di sini saya mengambil variabel P dan Q dulu karena itu lebih gampang. Yang kita tahu bahwa P itu bernilai true, false, false. Di sini kita tulis langkah pertama. Masih dengan langkah pertama, kita memasukkan nilai dari variabel Q, yaitu true, false, langkah pertama. Kemudian masih dengan langkah pertama kita memasukkan nilai masih dengan yang Q, yaitu true, false. Masih langkah pertama. Kemudian kita mulai memasukkan nilai-nilai masih ada dengan Q. Kemudian kita juga masih ada Q, yaitu true, false. Ini nomor pertama. Kemudian ketika sudah semua nilai P dan Q-nya, kita masuk ke negasi dari P dan Q. Nah, perlu diketahui negasi adalah kebalikan dari nilai tersebut. Seperti yang sudah kita tahu, kalau nilai P itu bernilai true, false, maka negasinya yaitu false, true. Ini masih dengan angka pertama ya teman-teman. Agar sama, masukin semua yang ada negasi P-nya. False, true. Negasi P lagi yaitu ada di sini. False, true. Setelah negasi P sudah, kita masukkan negasi Q. Negasi Q berarti kebalikan dari nilai Q. Nilai Q yaitu true, false, maka negasinya yaitu false, true. Baik, setelah kita sudah mengisi semua nilai variabelnya, kita fokus untuk memasukkan nilai dari konjungsi-konjungsi di setiap dalam kurung yang ada. Kita fokus dari dalam kurung yang pertama dulu ya teman-teman, di sebelah kiri. Di sini ada dalam kurung dari negasi P dan negasi Q. Kan kita sudah memasukkan nilai-nilainya. Kita mulai masukkan nilai dari konjungsi ketika bertemu. Nah, di sini kan ada konjungsi dan. Perlu diingat bahwa negasi dan itu bernilai benar jika keduanya benar. Langsung aja kita coba ya. Di sini ada false dan false, maka hasilnya adalah false. Kemudian false dan true, karena hanya benar satu, berarti masih dianggap salah atau false. Kemudian true dan false masih false. Di sini ada true dan true, di mana keduanya adalah benar, maka nilainya yaitu true juga. Di sini kita mulai masukin langkah yang kedua. Kemudian kita masuk ke dalam kurung yang kedua. Di sini masih dan ya teman-teman, berarti harus ada dua ini yang true. Di sini false dengan false dan true, maka hasilnya masih false. Kemudian di sini false dan false, hasilnya false. True dan true, keduanya sudah benar, maka hasilnya yaitu true. True dan false, maka hasilnya false. Kemudian kita masuk ke ini ditulis masih langkah kedua ya teman-teman. Kemudian di sini ada masih dengan konjungsi dan true, maka hasilnya true. True dan false,
false, false dan true, false, false dan false, false. Kemudian kita ada juga kurung yang di sebelah kanan. Kita kerjain juga ya teman-teman. Di sini jangan lupa langkah 2-nya. Kemudian di sini adalah konjungsi atau. Kalau atau, dia dapat bernilai benar jika salah satunya sudah benar. Nah, di sini ada false dan true. False atau true. False atau true. True ada 1, berarti hasilnya true. False atau false, false karena tidak ada nilai yang benar. True atau true, maka hasilnya true. True atau false, maka hasilnya true. Masih langkah kedua. Oke, setelah kita memasukkan konjungsi yang ada di setiap dalam kurungnya, kita bisa mulai menggabungkan dalam kurung pertama. Sorry ya, ini ada yang ketinggalan. Kita mulai menggabungkan dalam kurung yang pertama dengan dalam kurung yang kedua dengan konjungsi atau. Berarti kita fokus 2 yang di sini teman-teman. Ingat ya, 2 yang di sini dengan 2 yang di sini. Di sini ada false, di sini ada false. Maka false atau false bernilai false. False atau false bernilai false. False atau true. Berarti sudah ada nilai 1 yang benar, hasilnya true. True atau false, hasilnya true. Di sini kita masukkan langkah ketiga. Kemudian langkah ketiga ini kita gabungkan dengan dalam kurung yang ketiga. Jadi langkah 3 yang di sini dengan langkah 2 yang di sini. Kita menggabungkan dengan konjungsi atau. Di sini false atau true, maka hasilnya adalah true. Di sini false atau false, maka hasilnya false. Di sini true atau false, bernilai true. Di sini true atau false, bernilai true. Di sini kita masukkan langkah ke-4. Nah, setelah sudah, berarti kan langkah terakhir yang ada di sebelah kiri itu adalah langkah yang keempat ya teman-teman. Ini adalah langkah terakhir di sebelah kiri. Kemudian untuk hasil akhirnya kita yaitu adalah mengoperasikan langkah keempat ini dengan langkah kedua yang ada di sebelah kanan. Yang ini ya teman-teman. Kita menggabungkan dengan simbol jika dan hanya jika. Ingat, jika dan hanya jika itu berlaku benar jika kedua pernyataan itu bernilai true ataupun false. Jadi kalau true false itu nilainya false. Oke, kita langsung aja biar gak bingung. Di sini yang 4 ya, sorry. Di sini true. Berarti hasilnya true. Karena keduanya benar. Kemudian di sini ada false, di sini ada false. Keduanya false, berarti true hasilnya. Di sini true, di sini true. True jika dan hanya jika true, maka hasilnya true. Kemudian di sini true. Jika dan hanya jika true, berarti true karena keduanya bernilai sama, yaitu true. Di sini adalah hasil ataupun langkah akhirnya, yaitu langkah yang kelima. Dan dapat disimpulkan ini adalah tautologi. Bernilai benar. Sekian, terima kasih. Oke, di sini saya akan menyelesaikan soal ini menggunakan cara hukum proporsi. Yaitu untuk hukum-hukumnya ada di sebelah kanan. Soal negasi P dan negasi Q atau negasi P dan Q atau P dan Q, jika maka negasi P atau Q. Kita kerjakan bagian kiri, yaitu negasi P dan negasi Q atau negasi P
dan Q atau negasi P atau P dan Q. Kita kerjakan dua kurung dari kiri, negasi P dan negasi Q atau negasi P dan Q kita faktorkan, maka akan ekuivalen negasi P dan negasi Q atau Q atau P dan Q. Ini menggunakan hukum distribusi. Untuk negasi Q atau Q itu merupakan tautologi, maka true atau benar, maka akan ekuivalen negasi P dan T atau P dan Q. Ini menggunakan hukum komplement. Untuk negasi P dan T akan ekuivalen negasi P dan atau P dan Q menggunakan hukum identitas. Lalu kita kerjakan juga di sebelah kanannya, negasi P atau P dan Q maka akan ekuivalen negasi P atau P dan negasi P atau Q. Ini menggunakan hukum distribusi. Untuk negasi P atau P akan ekuivalen T dan negasi P atau Q. Ini menggunakan hukum komplement. T dan negasi Q atau T dan negasi T dan negasi P atau Q akan maka ekuivalen T dan negasi P atau Q ekuivalen negasi P atau Q. Ini menggunakan hukum identitas. Maka hasil ini akan sama dengan hasil kiri akan sama dengan hasil kanan. Maka selesai. Jawaban belum selesai. Harap lengkapi jawabannya. Jadi tadi kan kita dialogasikan di situ. Nah, sekarang kita harus kita sendiri dengan rencana ini sudah kita dapat yaitu negasi P atau Q. Kita yang hanya kita negasi P atau Q. Kita bisa mengusahakan dengan variabel P. Dari sini, P bisa dan hanya bisa P itu juga ekuivalen dengan ini merupakan dari hukum ekuivalensi. Setelah ini, P maka P merupakan ekuivalen dari negasi P atau dan ini juga pada
Kita memakai ekivalen dari kedua sumber atau Oke, ini karena kita masukkan gasolina ke semua, berarti sudah kita yang ini merupakan bunyi dari buku instruksi. Nah, setelah ini negasi B atau B itu ekivalen dengan X dan X. Merupakan bunyi dari hukum kombinasi. Dari sini, T dan T maka ekivalen dengan T. Maka dapat disebutkan bahwa sisi kiri dan sisi kanan itu adalah tautologi atau proof. Jadi terbukti benar. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Nah, tadi merupakan video pembahasan soal logika menggunakan dua cara, yaitu menggunakan cara tabel dan menggunakan teori hukum proporsi. Kira-kira kelompok 7 dapat nilai berapa ya? Sekian, saya Zupa. Pamit undur diri. Terima kasih. Bye-bye.